Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asrika, Prodi Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS. Yang keempat, masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, periode kedua Dekret Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, periode ketiga. Baik, di sini yang pertama saya jelaskan terkait dengan masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, sehingga kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, sebagai negara muda yang baru memperoleh kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar 1945 belum bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena bangsa Indonesia masih fokus pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya tersebut. Landasan yuridis Negara Kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata kesatuan, hal tersebut menunjukkan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan republik menunjukkan bentuk pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut teori pemisah kekuasaan secara murni seperti yang diajarkan Montesquieu dalam Trias Politica. Undang-Undang Dasar 1945 lebih cenderung menganut prinsip pembagian kekuasaan. Dalam prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya masih dimungkinkan adanya kerjasama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan dalam negara dikelola oleh 4 lembaga, yakni legislatif dijalankan oleh DPR, eksekutif dijalankan oleh Presiden, eksaminatif dijalankan oleh BPK, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pembagian kekuasaan pada masa Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga negara seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia hanya ada presiden, wakil presiden, menteri-menteri, serta Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Oleh karena itu, sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 16 Oktober 1945, segala kekuasaan dijalankan oleh suatu lembaga atau badan, yaitu presiden yang dibantu oleh KNIP. Pada masa ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang terbentuk mudah dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Kabinet pertama disusun oleh Sultan Syahrir, dilanjutkan kabinet Syahrir 2 dan 3. Setelah kabinet Syahrir bubar, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali pada tanggal 27 April 1947 sampai 3 April 1947. Namun beberapa partai politik mendesak Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
pertama, Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Syarifuddin II pada tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang terakhir yaitu Kabinet Hatta II pada tanggal 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Namun, kondisi pemerintah tidak berjalan stabil karena seringnya kabinet mengalami pergantian serta ancaman Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Pembahasan yang kedua yaitu terkait Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berdasarkan konstitusi RIS, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi. Ciri yang paling menonjol adalah kedaulatan pemerintah pusat diperoleh setelah negara-negara bagian menyerahkan sebagian kedaulatannya. Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut oleh sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila pertanggungjawaban tidak diterima oleh DPR, maka kabinet dibubarkan. Dengan kata lain, kedudukan kabinet bertanggung pada parlemen. Negara RIS terdiri atas 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Di samping itu ada juga 9 wilayah yang berdiri sendiri atau otonom yang bebas menentukan nasibnya sendiri untuk ikut RIS atau merdeka, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Riau. Pada masa konstitusi RIS ini, sistem pemerintahan yang dianut oleh sistem pemerintahan parlementer tidak mutlak atau disebut quasi parlementer. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan masa konstitusi RIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden dengan kuasa dari perwakilan negeri bagian menunjuk 3 pembentuk kabinet. Pasal 74 ayat 1. Yang kedua, presiden mengangkat salah seorang pembentuk kabinet tersebut sebagai Perdana Menteri, pasal 74 ayat 3. Yang ketiga, presiden juga membentuk kabinet atau Dewan Menteri sesuai anjuran pembentuk kabinet, pasal 74 ayat 3. Yang keempat, menteri-menteri dalam bersidang dipimpin oleh Perdana Menteri, pasal 76 ayat 1. Perdana Menteri juga melakukan tugas keseharian presiden jika presiden berkehalangan. Dan yang terakhir itu presiden bersama menteri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan. Pasal 68 ayat 1. Negara RIS bukanlah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia karena muncul berbagai reaksi untuk menuntut kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 8 Maret 1950 dikeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 yang isinya mengatur tentang cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Maka dengan dikeluarkan undang-undang ini, hampir semua negara RIS menggabungkan di negara Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta, sehingga akhirnya RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai sebuah kesepakatan untuk kembali ke negara kesatuan dengan menggunakan undang-undang yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950.
Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Mengenai perubahan Konstitusi RIS sementara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dengan demikian, Indonesia pun menjalankan pemerintahan yang baru. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS pada tahun 1949, dapat disimpulkan bahwa konstitusi ini dipengaruhi oleh Montesquieu, namun tidak menganut teori tersebut secara murni. Selain itu, kekuasaan negara bukan hanya terbagi dalam 3 kekuasaan, tetapi terbagi dalam 6 lembaga negara. Keenam lembaga negara yaitu Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS. Meskipun ditetapkan tanggal 15 Agustus 1960, Undang-Undang Dasar Sementara ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan di Indonesia pun mengalami perubahan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sistem parlementer dengan bentuk negara kembali kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan bentuk kesatuan. Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia. Selain itu, pada bagian Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 disebutkan, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam satu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan masa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang wakil presiden, pasal 45 ayat 1 dan 2. Yang kedua, Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, pasal 83 ayat 1. Yang ketiga, Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet, pasal 51 ayat 1 dan 2. Yang keempat, Perdana Menteri memimpin kabinet atau Dewan Menteri. Dan yang kelima yaitu Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pasal 84 ayat 1. Penyelenggaraan pemerintahan pada periode ini mengalami pergantian kabinet beberapa kali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwiryo pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Suwiryo dan merupakan kabinet koalisi Masyumi dan PNI. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet ini merintis sistem second kabinet, artinya bahwa kabinet yang dibentuk terdiri atas para ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang keempat, Kabinet Al-Sastroamidjojo 1 pada tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum. Kabinet ini didukung oleh PNI-NU.
Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harhab dan Masyumi pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. Pada masa ini diselenggarakan pemilu dengan diikuti 28 partai politik. Pemilu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tahap kedua pada tanggal 5 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam, Kabinet Al-Sastroamidjojo pada tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. Kabinet ini berkoalisi dengan PNI, Masyumi, dan NU. Yang ketujuh, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara ini seperti juga masing-masing sebelumnya seringkali diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Faktor yang menyebabkan fenomena tersebut adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai sistem multipartai. Yang kedua, perjuangan partai-partai politik hanya kepentingan golongan atau partainya. Yang ketiga, pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 periode kedua Dekret Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, masa Orde Baru tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa ini Indonesia memiliki periode demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh presidensial. Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari A. Kabinet Inti yang terdiri dari seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang C yaitu menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI Angkatan Darat serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersedia bekerja terus dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Masa ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dikenal dengan Gerakan 30 September yang menyebabkan kekacauan. Rakyat pun menyerukan tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI yang telah dikenal dengan Tritua atau Tiga Tuntunan Rakyat. Adapun isi tritura adalah bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur KPI dan turunkan harga. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966 yang lebih dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Terus yang kedua yaitu masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Sebagai pemegang Super Semar, Soeharto memegang kepemimpinan sejak tahun 1966, namun beliau secara murni menjalankan pemerintahan sejak diangkat menjadi presiden oleh MPRS tahun 1968. Masa pemerintahan Soeharto ini disebut masa Orde Baru, sedangkan masa pemerintahan sebelumnya disebut dengan Orde Lama.
Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Untuk mewujudkan perkembangan stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan harus dijaga. Jadi ketiga hal tersebut terkait satu sama lain. Orde Baru berhasil menjalankan pemerintahan melalui mekanisme kenegaraan yang lebih dikenal dengan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun, yaitu sebagai berikut. A. Dilaksanakan pemilu untuk mengisi keanggotaan DPR, memilih anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Yang kedua, MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah golongan yang ditetapkan Presiden. MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden secara menetapkan GBHN untuk 5 tahun. Yang ketiga, Presiden membentuk kabinet pertanggungjawaban kepada Presiden. Yang keempat, Presiden adalah mandataris MP. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban tiap akhir kepemimpinan kepada MPR. Dan yang terakhir yaitu DPR mengawasi jalannya pemerintahan bersama dengan Presiden. DPR membentuk undang-undang. Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Dan pembahasan terakhir terkait masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 periode ketiga. Orde Baru memegang pemerintahan selama 32 tahun, setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka digantikan dengan era reformasi yang dijadikan gerbang perubahan untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik. Pada era ini, rakyat mempunyai berbagai macam tuntutan, atau tuntutan reformasi, diantaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI. C. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan demokrasi. Untuk memenuhi tuntutan rakyat, dilaksanakan sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10-13 November 1998. Sebagai tindak lanjut dari sidang tersebut, pokok hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan Orde Reformasi, muncul tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Menurut Sutanto, ada beberapa atasan dari segi materi muatan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 setelah berbagai
perubahan perlu disempurnakan dalam rangka reformasi hukum, antaranya yang pertama alasan historis, yang kedua alasan filosofis, yang ketiga alasan teoritis, yang keempat alasan yuridis, dan yang kelima yaitu alasan politis praktis. Demikianlah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.